Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roy Samuel Simbolon, berasal dari Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Saya bersekolah di SD YPPSB Sangatta. Sebelum kita memulai pidato ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kali ini saya diberi kesempatan untuk berpidato kepada semua. Tujuan saya mengikuti lomba pidato ini untuk memberikan pendapat dan juga untuk meningkatkan jiwa kompetisi dan juga kepercayaan diri saya. Saya terserah mau menang, mau kalah, and just okay. But yang penting saya sudah memiliki niat, diberi dukungan keluarga dan juga telah berusaha. Jadi, let's make this perfect match. Ayo kita buat lomba ini menjadi luar biasa. Hadirin semua pastinya tahu dong apa itu virus corona atau COVID-19 atau novel coronavirus. COVID-19 merupakan suatu virus pandemi, artinya dia virus mendunia, sudah banyak menjangkiti dan memakan korban dan telah banyak melumpuhkan orang-orang terutama di negara-negara besar seperti Amerika dan Cina, juga di negara berkembang seperti negara kita yaitu Indonesia. Menurut saya, topik-topik hangat di masa pandemi ini adalah keadaan sosial ekonomi. Apa yang menjadi dampak sosial di masa pandemi ini ada bermacam-macam. Contohnya pastinya ekonomi di masa pandemi ini akan turun. Misalnya seseorang dia penjual sayur keliling, pasti ekonominya akan menurun karena pasti ada yang mencurigai atau bilangnya suujon, misalnya apakah membawa atau tertular virus corona, atau apakah sayuran yang dijualnya steril. Nah, itu yang membuat ekonomi seorang yang penjual sayur keliling pasti akan menurun, atau seorang pekerja pasti ekonominya akan menurun apabila ada pemotongan gaji atau hingga pemecatan agar suatu perusahaan itu tidak bangkrut. Maka dari situ kelihatanlah kesenjangan ekonomi yang semakin menurun, terutama di kalangan menengah ke bawah, juga di beberapa perusahaan menengah ke bawah, dan juga di beberapa sektor seperti perindustrian, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain. Membahas seputar ekonomi rupanya ada hubungannya loh dengan pendidikan. Apa itu? Akan saya jelaskan. Sebelum masa pandemi corona ini, pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar pasti tatap muka atau bisa disebut dengan kegiatan bersekolah, seperti misalnya kita datang ke sekolah, duduk di kelas, mengobrol sama teman, lalu guru datang, mengerjakan tugas. Nah, itu semua di sekolah. Namun karena ada pandemi virus corona, pastinya kegiatan belajar mengajar tatap muka diubah menjadi kegiatan belajar online atau daring. Nah, kalau misalnya kita mau belajar daring atau online ini, pastinya kita membutuhkan HP atau laptop. Nah, orang-orang kalangan menengah ke bawah ini pasti tidak bisa memenuhi atau kurang mampu memenuhi kebutuhan tadi seperti HP atau laptop. Apa yang menjadi solusi menghadapi permasalahan ini di pandemi corona? Ada banyak cara. Pertama, saya akan beri contoh. Saya sekarang duduk di bangku kelas 7, otomatis buku-buku pelajaran dari kelas 6, 5, 4, 3, 2, 1 pasti sudah tidak terpakai. Jadi cara membantunya, kita berikan buku-buku kita yang masih layak pakai kepada adik-adik yang belum mempunyai buku agar terbantu, atau yang mempunyai HP atau laptop bekas tapi masih bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bisa diberikan kepada adik-adik atau siapapun yang membutuhkan.
agar meringankan beban mereka. Atau minimal kita bisa memberikan pendapat. Bisa langsung memberikan pendapat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, atau memberikan pendapatmu kepada dinas-dinas pendidikan di kota-kota kalian. Saya akan memberi contoh pendapat saya. Saya bermohon kepada Bapak Nadiem Makarim atau kepada Dinas Pendidikan Kota saya untuk menggratiskan paket data ya. Karena di rumah saya tidak menggunakan wifi, jadi menggunakan paket data. Kalau sudah kegiatan belajar mengajar online atau daring, terutama kalau kita Google Meet, pasti akan menguras banyak kuota data ya. Jadi saya mohon agar digratiskan kuota paket data dan juga mempermudah pelajaran daring atau online. Karena kalau misalnya saya setelah belajar daring atau online ini di laptop, pasti mata saya akan sangat sakit dan ngantuk karena terlalu banyak melihat di laptop ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Nadiem Makarim atau Dinas Pendidikan Kota saya untuk mempermudah masalah pelajaran daring atau online. Demikianlah pidato singkat saya ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan pengucapan, kata, atau gaya. Saya minta maaf karena saya baru pertama kali mengikuti lomba pidato, jadi belum mempunyai pengalaman. Dan tolong like dan subscribe, juga beri komen mau saran ataupun kritikan. Saya akan membacanya dan saya akan merubahnya menjadi lebih baik. Sekali lagi saya mohon maaf ya jika ada kesalahan apapun, dan tolong untuk menangkap maksud dari pidato saya ini. Thank you for watching and see you. Bye bye.